ya ketika kita belajar itu tuh semuanya itu akan membaik. Jadi ya termasuk eh, value ya, tapi memang permasalahan itu belajar itu yang mana gitu kan. Nah itu, jadi memang kadang-kadang wong sudah belajar gitu kan, baca Quran, tilawah, tapi tidak meningkatkan value. Nah, gitu kan. Jadi poinnya tuh ningkatin value tuh belajar belajar Islam dari nol, dari akar sampai menyeluruh dan diterapkan. Nah, kalau kita sudah belajar Islam dari akar dan menyeluruh itu semuanya akan membaik. Jadi bukan cuman value kita yang meningkat gitu, eh kehidupan kita itu akan membaik. Jadi aku benar-benar sudah ngerasain manisnya iman ya. Kehidupan aku sebelum mengenal Islam dan setelah mengenal Islam sangat-sangat sangatlah jauh nian gitu kan. Jadi yang dulu aku ngerasa aku punya value, ternyata tidak. Ya value-nya uang kapitalis itu kan ketika dia duit banyak gitu kan. Dia duit banyak bisa jalan-jalan. Nah, dia ngerasa punya value gitu kan. Padahal ternyata itu zong gitu kan. Yo oke duit banyak gitu kan. Juga be wong kapitalis itu duitnya banyak. Masalahnya selesai dak? Hidupnya tenang dak? Nah, gitu kan. Tidak. Nah, jadi kalau di Islam itu lebih keren lagi ya. Jadi kita juga tidak disuruh untuk meninggalkan dunia di Islam itu. Disuruh kejar dunia itu. Genggam, tapi batas genggaman baik, tidak masuk ke hati. Jadi buka ya value-nya itu ya ketika kita memahamin Islam secara benar, kita akan mengejar dunia, tapi untuk menghantarkan kita ke akhirat. Nah, itu ya, jadi kalau nak diomong ke value-nya di nilai materi, Islam juga nyorong ngejar nilai materi. Nah, ketika kita punya ilmu, kita memahami Islam dengan benar, goalnya Muslim ini dia akan mengejar materi, tapi untuk menghantarkannya ke surga. Nah, itu kan akhirnya punya value kan seseorang ini. Kalau dia punya materi, tapi untuk menghantarkan dia ke surga, itu dia kan punya value. Dia punya harga diri, dia punya kehormatan, dia punya materi, dia punya keimanan juga. Nah, itu value tertingginya itu ya itu value. Nah, ini harus dipahami dengan ilmu yang benar. Payahnya ketika hijrah salah memahami gitu ya. Jadi seseorang itu ya kadang-kadang ketika dia hijrah jadi dipandang rendah. Oh, ketika dia hijrah berhenti pegawai pengangguran berhenti pegawai tidak apa-apa tapi punya usaha yang tetap akan menjamin materinya. Jadi aku tidak nyalahin wong yang berhenti pegawai tapi tetap eh materi tetap dikejar lah mungkin ya ketika dia di tempat itu banyak ininya apa keharamannya, oke dia keluar tapi kan ada wong yang keluar pegawai tidak pakai pegawai lagi kan. Mm-mm. Nah, ini akhirnya memandangnya ketika belajar Islam, ketika hijrah jadi tidak kata value, jadi rendah lah, jadi terbelakang, jadi miskin gitu ya. Bukan. Nah, baik lagi poinnya adalah belajar Islamnya dari akar hingga menyeluruh, meningkatkan value. Jadi, tapi memang untuk mencerna kalimat ini membingungkan nih. Kadang-kadang kayak uang ini sedang ngerasa belajar kok value aku tidak meningkat. Nah, belajarnya cuman bagian rantingnya kayak pikir terus wudhu terus aman belajar wudhu terus tidak ningkati value. Singkatnya seperti itu ya. Jadi dengan kita belajar Islam dari akar hingga menyeluruh, kita terapkan, nah itu otomatis akan meningkatkan value kita. Singkatnya seperti itu. Iya. Jadi dengan cara meningkatkan taraf berpikir, jadi kita punya value gitu ya, Mbak. Ah, ya, bisa juga Nah, meningkatkan ngomong-ngomong soal value. value tuh kan ya, Mbak. Kenapa sih, Mbak, value seorang muslimah dalam Islam tuh kayak penting banget untuk ditingkatkan gitu? Ya, sangat deh. Jadi kan ke kehidupan kita itu kan nilai dari kita, eh. Jadi contohnya, nak dapat laki kaya, kita terus jadi wong kaya, dak kate ceritanya. Wong miskin terus dapat suami kaya raya itu dak kate. Juga hari ini ya, dapat Reno Barak. Ya karena memang Sarina juga kaya kan gitu kan. Nah, jadi tadi seberapa penting ya katanya value untuk seorang wanita, ya bukan cuma untuk seorang wanita sebenarnya tuh, untuk manusia lah gitu kan. Jadi ya sangat penting. Jadi kalau kita nak pengen dapet jodoh yang soleh, ya kita harus mensolehkan diri, solehakan diri kita dulu. Kalau nak dapet yang kayo, kita dulu harus jadi kayo. Nah, jadi value itu menentukan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita tuh cermin dari kepribadian kita.
Jadi apa yang kita inginkan kan gitu ya. Kalau muslim mah dunia akhirat yang harus dia dapatkan muslim itu. Nah, jadi kehidupan dunia dia harus baik dan kehidupan dunia yang baik ini akan mengantarkan dia pada surga. Seperti itu. Jadi nggak cuma untuk berlaku untuk perempuan aja ya Mbak, tapi untuk semuanya baik laki-laki maupun perempuan gitu harus punya value yang Bagaimana tinggi lah gitu. seorang manusia tidak punya harga diri, tidak punya nilai, tidak ada kebaikan, tidak kata dipandang bagus-bagusnya. Betul. Gitu sih. Apalagi kalau identitasnya itu seorang muslim ya Mbak. Nah, iya. Tapi memang hari ini ya Muslim itu udah kata value. Jadi yang miskin Muslim, yang korupsi Muslim, yang membunuh Muslim. Jadi memang udah kata value Muslim hari ini. Tuh. Terus kalau misalnya berkaitan dengan pemilihan calon pasangan gitu ya, seperti yang Mbak bilang tadi kan Mbak, kalau misalnya kayak kita kita melihat dari sisi eh, orang tua yang menilai gitu kan, ada calon yang kita ajukan ke orang tua, oh saya mau dengan beliau gitu kan. Terus orang tua kita menilai menilai calon kita ini dari segi materinya kayak diragukan gitu. Terus kita sebagai anak harus gimana sih Mbak menyikapinya? eh nah, jodoh itu kodok Jadi itu tuh cuman lika-likunya be. Wong tuh udah setuju, wong tuh setuju. Kita mau yang ini, kita mau yang itu. Tapi pengalaman aku gitu kan. Jadi jodoh itu memang Allah yang mentautkan hati kita Jadi meskipun wong tua nak cak ini, kita nak cak itu hana hene. Ketika Allah tidak mentautkan dua insan ini, ya akan terjadi lika-liku macam-macam lah yang wong tua tidak setuju atau kadang-kadang kita juga nolak. Jadi macam-macam ketika itu bukan jodoh kita. Tetapi ketika itu jodoh kita, kaki Allah tautkan, ya meskipun berkelok-kelok gitu kan, meskipun berkelok-kelok, ya tetap akan berjodoh wong ini kalau Allah mentautkan gitu Nah, jadi fokusnya ini kode dan koderan fokusnya tetaplah kita berjalan di jalan yang sesuai dengan syariah. Nah, jadi eh, kita punya calon kita punya calon jadi ceritanya. Kita punya calon, terus uang tua udah setuju karena materinya udah bagus ya tuh Nah, tetap Jadi kalau memang ini jodoh kita, tetap akan bersatu Tapi kalau bukan gitu kalau bukan pagi akan terpisah dengan berbagai macam story. Nah, jadi sikap yang benar adalah fokuskan setiap langkah kita itu sesuai dengan syariat. Jadi ya sesuai dengan syariat prosesnya harus ta'aruf gitu kan. Ta'arufnya harus sesuai dengan syariat, ikutin rambu-rambunya, tidak ada komunikasi, harus melalui mak comblang, jalanin baik terus. Kayak kalau memang jodoh menikah. Tapi kalau tidak jodoh, ya sudah, lagi terpisah karena orang tua tidak setuju gitu kan. Nah, kayak gitu nah. Jadi tetap baik kita berjalan sesuai dengan syariat. Jadi kalau memang kita ada calon, ya sampaikan baik sesuai dengan ini apa? Sesuai dengan syariat baik. Yang penting kita tidak komunikasi dengan Ikhwan itu, kita pakai mak comblang, teruslah berjalan ya sesuai dengan syariat karena hasilnya itu Allah yang menentukan. Prosesnya itu pilihan kita. Di proses ini kita akan dihisap ya gitu kan jadi di ta'aruf itu proses jalan nih baik kaget kalau memang itu pasti tertaut jadi nih mungkin agak susah mencernanya aku ceritakan pengalaman aku pribadi jadi eh waktu itu ada aku dicomblangin gitu kan terus mama aku tuh setuju gitu kan cuman lanang itu pengennya ngobrol dulu ketemu dulu gitu nah udah bisa kata aku kan ngomong ya macam lagi langsung ngomong udah bisa cek itu karena itu tidak sesuai dengan syariat nah mamaku tuh setuju karena dia tajir gitu kan jadi otomatis komplain lah ke aku kan kalau kamu model cek ini sampai tua kamu udah bakal nikah nah gitu kan aku lah aku nih jalanin syariat dalam hati aku kan gitu ini disumpahin loh sama wong tua orang tua kandung ibu kandung yang nyumpah nih kalau kau model cek itu kau tidak bakal nikah kalau model kau cek itu nah gitu kan nah jadi tapi aku benar-benar yakin yang aku jalanin ini aku udah gak cek itu karena ini adalah syariat gitu kan ya sudah ya itu nah yang penting aku jalani syariat kayak menjodoh siapa menjodoh aku itu urusan Allah gitu kan ya sempet sih ketakutan dengan kalimat wong tua kan kita takutnya nih dengan kalimat wong tua kalau wong tua lah sudah nyumpah tuh wah rasanya nah ternyata tidak juga asal kita tahu yang disumpah yang disumpahin orang tua kita tidak sesuai dengan syariat santai tidak berlaku itu nah gitu sudah aku terus deh tetap kalau nak taruh sama aku harus sesuai dengan syariat ini keluarga aku sudah gerah itu
Udah ini nak nikah dah, kau nak jadi gadis tua kayak gitu nanya itu kan. Pokoknya keluarga aku sudah gerah lah ya. Cuman aku tetap deh punya keyakinan bahwa aku ini cuma jalani syariat ya itu nah. Aku taatnya sama Allah gitu kan, sekalipun orang tua aku yo dari suku taatin kalau itu tidak sesuai dengan syarat. Nah singkat cerita akhirnya jodohku datang lah pokoknya dari jalur lain dan menikah. Nah mana sumpah wong tua aku tadi tidak berlaku. Paham nggak? Jadi eh, yang masalah proses taruh tadi pokoknya jalanin deh, ya pastikan bahwa langkah yang kita ambil itu sesuai dengan syariat gitu kan. Kalau berjodoh kaki Allah tautkan, kalau tidak berjodoh ya kaki Allah pisahkan. Macam-macam kayak cara pisahnya tuh. Nah kayak gitu nah. Pastikan deh jadi proses taruh jalanin gitu kan. Pokoknya jangan melanggar syariat. Sudah jodoh atau tidak itu sudah ada keputusannya, tapi kita tidak bisa menjangkaunya. Nah kayak gitu Jen. Oh, jadi bisa jadi doa ataupun restu dari orang tua tuh bisa jadi sebuah tanda ya Mbak, kita tuh berjodoh dengan orang tersebut atau enggak gitu. Apa kayak mana? Kayak apa sih? Ini loh, apa? Izin orang tua gitu loh, restu orang tua. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa orang itu akan jadi jodoh kita atau enggak gitu ya Mbak. Kalau Orang itu jadi jodoh kita atau tidak, kalau memang jodoh kita wong itu kagak ini menikah sekalipun orang tuh udah setuju. Tapi kalau bukan jodoh kita ya kan banyak alasan kagak untuk memisahkannya. Jadi eh, restu orang tua itu tuh bukan number one lah. Yang pasti yang number one itu bahwa jalur yang kita tempuh ini sesuai dengan syariat. hmm, Oke, wong tua udah setuju, ya teh. Oke, wong tua udah setuju, tapi tetap kita proses ya itu nah sesuai dengan syariat. Kita proses sesuai dengan syarat. Kalau memang itu jodoh, kita akan menikah tanpa restu orang tua. Tidak juga tanpa restu orang tua. Mungkin orang tua tuh agak-agak ada seneng ya itu nah kan. Tapi kakek menikah. Tapi kan seiring berjalannya waktu, kalau memang jodoh kita ini baik, orang tua tuh akan paham ya. Oh ternyata biasa itu ya untuk di awal tidak disetujui ya kakek di ujung-ujungnya orang tua baru nge kan. Oh ternyata memang baiknya gitu. Jadi maksudnya tuh restu orang tua tuh bukan patokan. Jadi yang jadi patokan tuh apa? sesuai Apa syariat Jan? atau tidak ya. Iya syariat, cek itu nah. Yang jadi patokan tuh syariat. Ya, soalnya pernah ada kan Mbak kisah yang artis gitu kan nikah tanpa restu orang tua. Berarti kalaupun misalnya kita nggak menuruti kata orang tua dalam hal pernikahan yang kita jalankan sesuai syariat itu nggak berdosa. Tidak ada berdosa. Jadi aku juga sempat ngefans sama Reza Artamevia siapa mamanya artis siapa itu yang kawin sama Torik itu, yang nikah sama Torik tuh. Alia, Mbak Alia. Ah, ayo Alia. Mamanya Alia itu Reza Artamevia ya. Jadi Reza itu seangkatan aku. Reza Artamevia itu waktu terkenal tuh ya pokoknya itu ya. Jadi artis angkatan aku bisa. Jadi aku ngefans sama dia itu karena dia waktu itu nikah sama Aji Masa itu dia ngomong cek nih. Saya menikah atas restu orang tua. Rumah sambat tangan sangga bahagia jadi. Ah, bagus ini ya. Tahu kan akhirnya Cak Mano Reza dengan Aji Masaid. Cak Mano coba Reza sama Aji Masaid. Pisah. Oh, yang aku jadi restoran tuh tidak menjamin. Oh, Nah gitu ya. Jadi restoran tuh tidak. Jadi aku ngikutin ya. Jadi Reza itu ngebanggain bahwa pernikahan ini atas restu orang tua dan kami sangat bahagia katanya Cak itu kan. Tapi akhirnya bisa juga. Nah, di situ kan membuktikan restu orang tua itu tuh bukan jaminan. Sama cak ta'aruf juga bukan jaminan langgengnya sebuah rumah tangga. Ta'aruf itu tuh cuman menunjukkan orang ini beriman. Karena dia beriman, dia ta'aruf. Bukan jaminan juga bahwa rumah tangganya akan langgeng. Tidak. Ya, itu nah. Jadi restoran itu bukan standar tetap. Jadi standar itu syariat. Apakah yang kita jalan ini sesuai dengan syariat? Ketika yang kita jalan ini sesuai dengan syariat, insya Allah ada ridha Allah di situ. Kalau ada ridha Allah, kagak insya Allah ada pertolongan Allah. Nah, aja itu. ini kalau udah ngomongin soal taruh banyak pertanyaan. Ya, tidak apa-apa. Yang lain belum angkat tangan, kita ngobrol baik. Yang lain boleh angkat tangan. Mbak Risma yang dari tadi atau Mbak Alifa ada pertanyaan dulu nah Mbak. Lanjut, lanjut. Nah, ini ngomong soal taaruf ya, Mbak. Kemarin tuh Jen sempat dengar beberapa pendapat yang berbeda gitu kan, Mbak. Ada yang orang tuh ngelanjut apa ya, menjalankan proses taaruf itu kayak dibilang face to face juga enggak sama calonnya, tapi mereka tuh kayak cetan gitu kan. Terus ada juga yang benar-benar nggak komunikasi langsung sama calonnya, melainkan melalui orang lain gitu kan. Nah, sebenarnya Asomlan.
Iya, Mbak betul. Terus mak comblangnya itu juga macam-macam. Ada yang dari mahramnya dia, ada yang memang dari orang luar bukan keluarga gitu. Nah, ini Jan jadi bingung sebenarnya untuk proses kita kenal atau cari tahu informasi tentang calon kita itu sebaiknya yang benar tuh melalui siapa gitu, Mbak. Bolehkah kalau misalnya kita ada saatnya kita mau nanya langsung ke dia melalui chat gitu? Nah, jadi proses ta'aruf itu tidak ada komunikasi ya antara laki-laki sama perempuan. Nggak dengan alasan apapun dia tuh. Nah, karena ketika kita sudah chat dengan lanang itu akan berterus. Dan mungkin akan stop di satu pertanyaan baik. Memang awalnya memang to the point ya, memang ada hal yang yang ingin kita tanyakan. Tapi setelah itu pasti akan berlanjut chattingan ini. Nah, jadi sebaiknya tuh nggak usah gitu kan. Mak comblang itu tuh intinya tuh bisa wong lain yang pasangan suami istri sehingga yang perempuan komunikasinya dengan ustazah, yang laki-laki komunikasinya dengan ustadz. Terus ya tuh jadi memang agak panjang jalurnya cik itu. Nah, atau juga bisa juga kayak aku kemarin mak comblangnya sepupu aku. Jadi sepupu aku itu bukan mahram aku kan, tapi mahramnya mamaku karena keponakan mamaku. Jadi sepupu aku ngomongnya sama mamaku karena mereka mahram kan. Jadi tidak apa-apa lanang sama betina, tapi kan mahram karena keponakan kandung kan. Jadi sepupu aku keponakan kandung mamaku. Jadi melalui sepupu aku yang laki-laki itu ke mamaku ke aku. Kayak itu terus jadi jalurnya. Nah, dak kate aku komunikasi sama jadi Mbak berarti tidak apa-apa kan kalau pas sesi tanya jawab tuh cuma ngajak guru dan ngajak orang tua. Apa ini? Tidak, misal pas sesi tanya jawab kata Mbak tadi. Yang ini sama pasangannya. Komunikasi. Berarti Komunikasi sama mahram. calon. Eh, jadi kalau nak ngobrol gitu kan memang nak tanya jawab. Jadi memang boleh ada nak ngobrol langsung sama Ikhwan itu kita harus perempuan harus bersama mahram. Itu nah. Jadi ada apa itu nizom nazor nizom. Nazor yang ketemu itu nah. Yang ketemu itu kan jadi pertama tukeran biodata dulu, tukeran biodata. Nah, kalau memang cocok itu akan berlanjut ke tanya jawab. Nah, cek deh tukeran biodata, anggaplah langsung cocok bela ya secara biodata tuh secara cocok tuh cak ini ya. Perempuan tuh menginginkan laki-laki umurnya sekian, pendidikannya sekian, pekerjaannya sekian. Nah, yang lain ini menginginkan ini, cocok. Nah, itu baru ditukar ke sama Pak Comblangnya. Dah, lagi kalau sudah secara biodata cocok, kaget Mak Comblang tuh nanya kan, nah lanjut dah, lanjut. Nah, intinya lanjut lah ya dari kedua belah pihak tuh, lanjut gitu kan. Nah, ketika lanjut ini tahap kedua itu, dia tanya jawab. Nah, tanya jawab ini nih, ya itu ya jalurnya tuh yang perempuan ke perempuan, yang laki-laki ke laki-laki. Memang agak panjang. Jadi calon wanita gitu kan ke ustazah, ustazah ke suaminya, suaminya ke yang Ikhwan itu. Nah, dan intinya tuh tanya jawabnya sudah ya melalui chattingan ini ya, Mak Comblang. Kemudian ini ketemu, ketemu itu Nazor. Nah, Nazor ini yang harus didampingin mahram. Jadi yang perempuan ini harus bersama mahram, kalau laki-laki tidak. Jadi ada momen terserah nak ketemuan di masjid juga boleh gitu kan. Yang penting perempuannya bawa bawa ini mahram, boleh mamang, boleh kakak gitu kan. Nah, disinilah kalau nak ngobrol boleh ada mahram. Tapi tidak ada panjang kali lebar juga ya, waktunya terbatas juga kan. Jadi disinilah kan kalau nak ada ditanya ke secara langsung. Nah, di situ sudah balik dari Nazor ini, balik dari Nazor ada keputusan lanjut apa tidak. Kalau memang lanjut, lanjut tuh ke pernikahan. Dah kalau memang lanjut ke pernikahan, ya sudah mulai tanya-tanya lagi ini masalah maharnya, biayanya, saat banget. Nah, jadi paling lama ini prosesnya ini 6 bulan ya. Kalau lewat dari 6 bulan sudah bukan taruh lagi itulah sudah selesai itu. Nah, aduh, taruh setahun. Tidak kate, bukan taruh itu apa ya modus itu namanya. Nah, kayak gitu. Nah, jelas ya jadi ya silakan kalau yang tanyain tahapannya itu. Kalau ada pertanyaan beli kucing dalam karung, tidak jadi ta'aruf itu tuh bukan jaminan akan langgengnya sebuah rumah tangga, bukan. Ta'aruf itu cuma menunjukkan wong ini beriman. Jadi karena kita ngerasa beriman, kita pilihnya ta'aruf. Kalau wong tidak beriman, dia pilihnya pacaran. Tapi ingat, jangan kalian komplain ya ke aku. Mbak, ini aku lah ta'aruf bukan cerai. Ingat, ta'aruf bukan jaminan akan langgeng. Jadi ta'aruf itu cuman nunjuk ke kita beriman. Selesai ya masalah takdir itu urusan masing-masing, urusan Allah gitu kan. Nggak kate pengaruh dengan ini ta'aruf. Ya itu Naida.
Kayak gitu. Ya, silahkan. Jelas Alifah tadi yang ditanyain jadi Alifah. Cak mana? Tanya jawab tadi. Jadi tanya jawabnya harus ada mahram. Ndak misalnya, ndak kata dari keluarga, dari guru misalnya. Ndak misalnya Alifa, Mbak, Mbak sama suami Mbak dia ngampingi cek itu boleh ndak Mbak itu? Yo, boleh. Jadi ada yang suami istri. Boleh. Oh, gitu. Oke. Heeh. Mahram apa itu ya namanya itu? Ya? Gentol lah apa ya? Gitu nah. Mahram apa lah ya istilahnya sementara aja itu nah. Nebeng, mahram nebeng apa aja itu nah. Hmm. Terus kalau waktu nazarnya Mbak waktu bertemu sama calon itu harus dari mahram kita yang sedarah kayak itu atau boleh juga bebas? Mahram itu eh je- yang perempuan itu harusnya ada mahram ya. Ini perempuan ini sampai jam mana sih udah katanya mahram. Iya sih. Kalau nazarnya ya bisa juga sih, bisa juga ini ya ada didampingin itu ya, yang pasangan suami istri itu boleh juga gitu kan. Tapi diusahakan tuh bersama mahram. Jadi ada dua lah pilihannya, bersama mahram atau mahram itu. Ada pasangan suami istri yang ngedampingin. Hmm. Oke, oke. Cukup jelas ya. Mungkin kita buka pertanyaan yang lain dari teman-teman yang baru bergabung. Ada Mbak Nur Intang ya, ada Mami dan Mbak Fatimah. Silakan Mbak kalau ada yang mau ditanyakan mungkin masih terkait dengan ta'aruf ataupun pertanyaan lain boleh. Boleh juga. Sudah Mbak Aleva tadi cuma satu. Satu pertanyaan. Di sini mendung kali. Jadi ta'aruf itu pilihan seseorang ya untuk menunjukkan keimanan. Jadi apa ya, jodoh itu sudah Allah tetapkan masing-masing gitu kan. Kalau memang jodoh itu Allah tautkan, tinggal prosesnya tuh itu pilihan kita. Apakah kita nak memilih pacaran ataukah kita nak memilih ta'aruf? Ya kalau kita memang berjodoh dengan dia, ya mau pacaran, mau ta'aruf kita akan berjodoh dengan dia. Tapi prosesnya pilihan kita, gitu. Nah, jadi jodohnya tuh memang takdir. Jadi si A sama si B kalau memang berjodoh itu takdir. Tapi jangan katakan, oh pacaran kami ini takdir. Bukan. Buktinya kami menikah. Jadi pacaran atau taruh itu pilihan masing-masing. Ada orang galak ngira kan gitu. Oh pacaran itu adalah takdir. Buktinya dia sampai menikah. Nah bukan. Jadi tanpa pacaran, kalau orang beriman dia tuh tetap akan menikah. Jadi kadang-kadang wong kalau wong tidak beriman kan mikir cak mana nak nikah kalau tidak pacaran kan kayak gitu nah itu masalah keimanan. Jadi keimanan itu kode ini terkait kode itu tidak bisa dinalar, tapi bisanya diyakinin deh, cuman bisa diyakinin. Jadi kita harus meyakinin pacaran atau tidak pacaran kalau memang dia jodoh kita akan menikah dengan dia seperti itu. Nah, tapi bukan juga berserah diri terus tidak ngapa-ngapain. Jadi Muslim itu ya dia akan maksimal ikhtiar di jalan Allah. Jadi ya apa itu usaha kayak gitu. Jadi usaha sampai kawan aku itu ngusahain aku tuh sampai nyari-nyari di Facebook itu. Nah, ini ada lanang. Ditanyanya lanang ini kan. Pokoknya ke yang kenal aja itu kan, Kak, ini nih, ini enggak ini. Coba kayak cocok deh sama kawan aku gitu kan. Coba. Nah, jadi tapi memang itu adalah jalannya. Jadi kan yang enggak boleh tuh kalau kita langsung ke Wong itu kan, tapi kita tuh bolehnya ke Mak Comblang. Jadi boleh kita cari di Facebook itu kan itu. Nah, jaknya inilah inilah ngaji kan gitu kan. Nah, cari tahu tentang Ikhwan ini. Kal- kalau memang bagus menurut kita kan, ya sudah kasih biodata kita ke Mbak Comblang. Mbak, comblangin aku dengan yang ini nah, itu nah. Nah, kayak gitu. Jadi itu tidak melanggar syariat, yang melanggar syariat itu kita datang ke rumahnya ya itu nah. Jadi ya di dalam Islam tuh ikhtiar itu. Jadi kalau ada makanya deketin Mbak Comblangnya. Jadi masuk biodata kita gitu kan, masuk biodata kita. Aku cek itu kemarin tuh cek itu. Jadi aku masukin biodata Mbak Comblang kan, Mbak kalau ada stok biodata aku dulu ya naik ke. Nah, cek itu nah. Kalau ada yang sepadan sama aku gitu kan umurnya sekian-sekian. Nah, itu biodata aku dulu naik ke. Jadi kan Mbak Comblang itu dia akan buka-buka CV.
Nah ini ada yang masuk nih, minta carikan kan, ya itu kan. Nah dia buka-buka CV, gitu. Nah disitulah kalau ikhtiar sesuai dengan saya tuh, ya itu kita deketin mak comblang kita, gitu kan. Mak comblangnya maksudnya tuh kan, ya kita kan mak comblangnya perempuan ya, gitu kan. Nah ini mbak beda data aku kalau ada yang cak, beda data aku dulu mbak kayak itu. Kayak itu ikhtiarnya tuh di dalam Islam itu. Tapi memang itu ikhtiar kaget tiba-tiba jodohnya datang dari tempat lain. Macam belang yang ini yang kita deketin, toto datangnya dari macam belang yang lain. Nah, ya saya itu memang sesuai syarat tuh saya itu. Jadi memang pengalaman aku usaha itu memang tidak menentukan hasil. Jadi kita usaha di A, kayak jalurnya lewat B ya. Nah, yang penting usaha kita ini sesuai dengan syariat. Nah itu pengalaman aku tuh jadi aku usaha nyari kan ngubek-ngubek, datangnya dari sepupu aku. Macam belang di sini lah aku datengin si A, si B. Nanti lebaran ke Sanjay, Pak. Itu deh CP aku duluan dinaik ke tahu jalurnya sepupu aku yang nelpon gitu kan, nelpon mama aku. Nah kayak gitu. Ya makanya ikhtiar tetap cak itu. Tapi memang tidak ikhtiar itu tidak menentukan hasil Tapi dia tidak akan mengkhianati gitu. Nah, maksudnya tuh tidak berarti kita usaha dengan macam belang yang ini terus akan ketemu jodoh di sini tidak ya nah Allah tuh cuma nyingok jalan kita tuh nah sesuai syariat atau tidak. Kalau Allah tuh sudah senang, kaki Allah datangkan dari jalan yang kita tidak duga. Tapi kalau kita berpangku tangan ya mungkin Allah juga tidak ridho ya itu kan. Udah ini malah sudah lah cak itu nah seperti itu. Cak itu tips menjemput jodoh ya silahkan jemput sesuai dengan syariat. Tidak untuk berpangku tangan juga Tuh. Nah, kalau tadi kan sudah ada tips prosedurnya, Mbak ya. Nah, ini Jen juga sering bertanya-tanya tentang apa ya, gimana cara kita tuh bertanya ke calon kita mengenai hal-hal yang penting gitu, nah, Mbak. Ada tips orang tuh bilang tanya tentang riwayat penyakitnya lah, tanya tentang apalah kayak gitu. Nah, kalau tipsnya dari Mbak tuh apa sih Mbak hal-hal yang penting untuk kita tanyakan ke calon kita gitu? Nah, ya. Jadi di CP itu ada kriteria yang bisa ditawar sama kriteria yang tidak bisa ditawar. Apalah istilahnya aku lupa Jadi ada kriteria yang masih bisa dinegosiasi. Jadi kita tuh harus ada di situ sudah. Jadi apa misalnya kita udah galak tinggal sama mertua, ini tidak bisa diganggu gugat. Nah, sudah ini tidak bisa tidak usah dipertanya-tanyakan lagi gitu kan. Tetapi ada gak kriteria masih bisa ditawar. Contohnya, cak aku kan pengennya S1 dikasih SD. Itulah uji macam belang aku. Ini tidak masuk kriteria yang mutlak gitu kan. Artinya itu masih bisa ditawar aja. Nah, di situ kan ya juga kayak tenang kan. Jadi kriteria aku yang tidak bisa ditawar apa waktu itu umur aku tidak galak lebih muda dari aku. Nah, jadi itu. Jadi yang aku tidak galak ditawar dia harus kelahiran di pojok aku tahunnya tuh. Nah, jadi aku tulis waktu itu minimal lahir tahun sekian sampai sekian. Nah, itu. Nah, yang lainnya tuh artinya kan yang pengennya S1, pengennya kantoran, pengennya gaji sekian itu bisa ditawar. Masih bisa. Nah, itu yang calon aku waktu itu udah sesuai itu pendidikan gitu kan. Nah, cuman ya aku langsung dekat sama calonnya dia baca kan bahwa ini kriteria yang masih bisa ditawar gitu kan. Ya jadi dia tekenin ke aku, ini kamu tulis tidak mutlak gitu kan. Nah, jadi ini tidak boleh jadi penghalang loh jadi jadi nah, adik aku juga Kak, kamu tidak nulis gitu. Nah, sudah itu karena memang jodoh ya gitu kan. Jadi eh, jadi tidak banyak kriteria kita itu deh, tidak boleh banyak-banyak pulau. Nobody is perfect kan. Jadi ada harus sikok yang kita tanamkan, yang maksudnya itu kriteria kita. Biasanya nih sih, tidak galak tinggal sama mertua, umur, yang jadi biasa, yang memang kita harus pengennya cak ini. Ada kalau kawan aku tuh harus S1 ya itu, nah harus S2. Dia tidak galak itu kan tamat SD, tamat SMP ya itu nah kan. Nah, cuman itu yang perlu ditanyakan tuh. Ada hal yang prinsip tidak mbak oh harus sehat tidak pernah punya penyakit ini cak uji kawan aku tuh cari di kuburan sana cak kawan aku pernah mbak gagal lagi kau ya tahu ya ngapa kok nak nyari mama apa coy di kuburan sana terdiam juga aku nah jadi jangan banyak-banyak jangan kriteria tuh jadi tentukan jadi kalau aku waktu itu keinginan aku cuma dia harus lebih tua dari aku selanjutnya terserah ya itu nah cuman memang pengennya S1 ini pengennya. Jadi tulis deh kepengenan kita tuh tulis baik, tapi itu bukan jadi sesuatu yang prinsip gitu nah. Jadi yang memang prinsip kan umur bagi aku cak itu nah kan bagi aku dah kalau aku yang diberondong-berondong itu kan cak itu.
Sudah, jadi tidak pula banyak persyaratan di ta'aruf itu tuh. Jangan pula dibuat ribet, Cik itu. Nah, karena kita menikah itu karena Allah. Jangan banyak kriteria. Sikok dua belai. Sikok dua tiga lah aku rasa maksimal kriteria yang tidak boleh ditawar itu. Jadi kita punya ya kriteria ya. Umur, pekerjaan, mungkin tempat tinggal, tinggal sama siapa. Itu yang prinsip itu ya. Umur, pekerjaan, penghasilannya umur, penghasilan sama tempat tinggal. Biasanya prinsipnya tuh. Jadi biasa betina ada galak tinggal di mertua. Nah, makanya waktu aku ngurus CP kakak aku tulis di situ harus tinggal bersama ibu mertua dan adik perempuan akan tinggal lah gitu. Jadi ya dosa dimaju ke wong-wong yang gak galak tinggal sama ibu mertua dan adik perempuan. Itu hal yang prinsip. Jadi dapat terus ditanya, sudah kan pertanyaan ini sudah melalui Mak Comblang, sudah ada di biodata kan kita baca dia kan memang ada keraguan di kita, oh dia ini ternyata tamat SMP cuman kan nah jadi itu sudah tapi acak di kutak-atik lagi yang tamat SMP tinggal kita nak nerima atau tidak kan itu jadi udah kan banyak pertanyaan itu tuh kalau hati kita tuh nak lama nak nikah kita tuh punya kriteria paling tiga kriteria yang nggak bisa ditawar tuh kurasa kalau lebih dari tiga tidak ditawar nggak serius ini nak nikah kalau sudah sampai 10 kriteria nggak boleh ditawar belum nak nikah itu namanya. Terus Mbak Jen juga sering salvok kan. Jen tuh dulu kebayang tuh CV tuh ya paling selembar dua lembar gitu kan. Nah, Jen pernah dengar cerita salah satu kenalan Jen juga yang pernah taruh. Dia tuh katanya CV dari calonnya tuh sampai kayak skripsi yang tebel gitu. Jen jadi ini itu isi CV Lebay apa itu lebay gimana? lebay tidak perlu lah paling tidak 5 lembar deh maksimal. Jadi gambaran secara umum beda tuh berapa beradek wong tuanya siapa tinggal di sana jadi secara umum tuh kita tahu pendidikan dia suku dia pekerjaan dia tempat tinggal dia memang ada sih mungkin tekor rambut keriting kulit sawo mateng berat badan nah itu mungkin yang sampai skripsi itu memang ada CP yang cek itu nah aku pernah nemuin CP yang cek itu kan jadi sampai rambut cek itu nah berat badan warna kulit gitu nak dijelasin galau kan tidak jadi kalau CP aku cuman 5 lembar 5 lembar itu pun panjang di biodata deh sekolah kayak gitu kan dari SD CP gitu kan CP pekerjaan B 2 lembar sudah kan nah ini yang pribadinya 3 lembar gitu kan 3 lembar itu ya selembar tuh yang keinginan kita kan gitu kan kita kan menguraikan visi dan misi kita cak itu nah bagi aku berlebihan lah kalau sampai situ tuh karena aku ngalamin tidak ya tuh nah CP memang ada ya tuh kan yang aku pernah sampai rambut ikel ya tuh tulis di situ kan gitu ada aku pernah baca juga pernah jingok lah tau lah aku CP yang cak itu tuh jadi kalau pengalaman aku cuma sampai 5 lembar secara umum. Pokoknya Mbak, di sini hujan. Jadi ini suaranya kayaknya kurang terdengar. Iya, harus pakai headset kalau hujan. Ya Mbak, cukup menjawab. Keren Mbak. Jawabannya. Ke teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Persilakan. Di Jodoh sini itu akan sesuai pemikiran kita ya. Ya, Alifah. nanya. Lanjutlah dulu Mbak Datu. Bagaimana Nah, tadi? gambaran sedikit ya, biar kalian semua harus tahu bahwa jodoh kita itu sesuai dengan pemikiran kita. Kayak aku, memang suami aku tuh memang sesuai pemikiran aku. Jadi hati-hati dengan jalan pikiran kita, itu akan terwujud. Jadi memang aku memang berpikir kan, aku dapat, aku pengennya suami itu yang pekerja keras itu kan udah melok pengajian enggak apa-apa nah ini hati-hati ya jadi ya bikinlah dulu aku belum paham bahwa pikiran ini akan terjadi itu kan cak mana nafsu aku baik kan gitu nah ini jadi ya yang lebih bagus tuh yang ikut pengajian pekerja keras ya itu kan yo banyak-banyak pemikiran jadi apa yang kita pikirkan tentang angan-angan jodoh kita insya Allah itu akan terwujud jadi memang aku memang memikirkan suami aku tuh pekerja keras, nggak usah melok pengajian, nggak apa-apa gitu kan, nah itu dapet nih. Nah gitu, jadi teman-teman semuanya di sini ya, Nur Intang, Zam Zuria, Risma, Fatima, jodoh kalian itu sesuai dengan pemikiran kalian ya. Ya, Oliva. Izin nanya Mbak. Ada salah satu statement yang cukup famous Mbak ya. Jadi statementnya tuh bilang perempuan itu bakal diberatkan dengan dua pilihan.
Pertama, dia bakal menunggu orang yang dia cintai, atau kedua, dia bakal menerima uang yang belum dicintainya. Nah, cak mana tanggapan Mbak terkait hal itu? Emang emang ada nian Mbak yo, kayak jatuh cinta setelah akad gitu maksudnya. Cak mana kalau misalnya hati kita masih di uang lain, misalnya kayak gitu. Misal Mbak ya, gitu. Ini masalah keimanan jadi ya. Ini statement apa ya? Tadi statement itu namanya statement dari wong yang ini mungkin wong-wong apa nih filosof mungkin ya yang bikin-bikin pernyataan wanita itu akan begini begitu dia tidak kate ini pernyataan ini di dalam Islam itu tidak kate semua itu masalah keimanan. Jadi kalau pertanyaannya apakah benar eh jadi kalau kata Mbak Sri Dewi itu jatuh cinta itu haram. Yang benar itu adalah bangun cinta. Jadi jatuh cinta itu haram. Jadi dak kate itu apa cinta sebelum pernikahan itu ya dak kate. Jadi kita senang sama seseorang gitu kan, terus mencintai dia, keringat-keringat terus sama dia. Ah ini dak kate ya kecuali ini ya. Tapi dalam hati juga ya Fatima sama Ali itu dak kate dia ngomong sama siapapun ya itu ya. Jadi dia dua-duanya tuh mendem dalam hati kan ya itu nah kalau kita ini kan kita omongkan kan nah artinya ini sudah jatuh cinta kan kalau kita ceritakan tuh kan nah jadi sebenarnya tuh kalau kata Mbak Sri Dewi itu jatuh cinta itu haram jadi yang benar itu adalah bangun cinta terus apa iya bisa eh mencintai setelah menikah ya kan kita sudah bahas naluri ada si kok laki wong, ada si kok bini wong kalau dideketkan jadi. Kok bisa? Karena ada naluri yang dipancing gitu kan. Nah, itu makanya kadang oh padahal selingkuhannya lebih jelek daripada bininya. Kok bisa ya? Ya bisa sih kok betino dideketkan terus. Seperti itu. Jadi bisa gitu kan karena manusia itu punya naluri. Jadi sudah ada naluri untuk saling menyukai lawan jenis, maka jangan didekat ke. Jadi kalau didekatkan bahaya. Deket kelas si kok laki wong, si kok bini wong dengan alasan profesional kerja, nyanyi bareng, duet bareng. Pemuja apa profesional deket ke jadi walaupun ini nggak jahat cak manapun mukanya ya kan ya wak jahat cantiklah bininya kok galak ya karena deketan terus kayak itu nah jadi bisa jatuh cinta itu karena sudah ada naluri di dalam diri manusia itu jadi kalau didekatkan makanya kan aku juga pernah waktu itu ngomong dak cinta, hai sudah lah melas sekamar ya itu nah, buset, udah lah ngomong dak cinta tuh bohong lah ya itu nah, dak cinta itu tuh. Jadi ini masalah iman deh. Jadi kalau dia sampai dak cinta artinya ada pengkhianatan dalam hati. Dia mencintai orang lain. Kalau cek di film Korea itu kan, aku menikah sama bapakmu tapi aku tak pernah mencintai bapakmu. Dia mencintai lanang lain kan komunikasi dengan lanang lain kan ketemu dengan lanang lain kan ya wajar tidak mencintai bapaknya dia komunikasi dengan mantan pacarnya nah itu Korea tuh ngajarin yang tidak benar nah jadi kan kalau di dalam Islam kan kita tidak boleh menjalin interaksi nggak boleh ya jadi makanya kan aku ngomong sama adik aku nih kata aku kambing lanang dijoget sama aku galak aku ketawa ya karena kan ada naluri jadi kalau kita memang benar-benar menjaga, ya, kita tidak pernah interaksi ya sama lanang. Lanang mana bedin juk ke depan kayak gitu, galak pasti. Kayak gitu. Tapi beda dengan wong yang sudah terbiasa gaul lanang tino campur baur, dia akan milih-milih gitu kan. Ya itu nah dengan alasan hati, tidak ada hati lah hati itu yang ada tuh nurani. Jadi kayak gitu, jago be interaksi. Jadi ya statement aku waktu itu aku tahu ya itu nah siapapun yang didatangi sama aku pasti galak. Cuman yang akan menghalangi itu yaitu kriterianya, yaitu kan pekerjaannya apa, ininya apa. Nah itu yang akan menghalangi. Tapi kalau tidak nyinggung itu dua manusia laki-laki dan perempuan di dekat pasti galak. Nah cuman ya kalau kita punya jalan pikiran ya kita udah galak lah. Pekerjaannya cak ini, cak ini. Makanya jangan ditemu ke dulu, cocok ke dulu secara pemikiran. Karena kalau sudah ketemu pasti galak. Jadi tidak perlulah ketemu tuh terakhir ketemu tuh karena ketika sudah ketemu jadilah pasti jadi. Asal memang ini ya, kita memang menjaga interaksi ya. Kita memang tidak pernah ketemu sama lanang lain, tidak pernah ngobrol sama lanang lain, ditunjuk ke lanang mana, bega lah. Nah, makanya diseleksi pada saat ini, biodata itu. Jadi carilah secara administrasi yang benar ya itu kan. Umurnya, pekerjaannya, tempat tinggalnya, apa-apanya ya. Nah, diseleksi lah situ. Tadi kalau sudah ketemu pasti pasti galak. Asal itu tidak terbiasa dengan pergaulan bebas.
Seperti itu. Jadi, yuk Alifah, aduh, jatuh cinta setelah menikah. Bangun cinta, bukan jatuh cinta ya. Bangun cinta setelah menikah. Nih, paham Mbak. Syukran Mbak. Ya, yang sedang jatuh cinta, diharamkan lah. Haram, haram, haram. Diharamkan. Tapi selama itu cuma dipendam dan nggak diceritakan ke siapapun, masih boleh, Mbak. Ya boleh, cuman eh artinya seseorang ini kalau masih memikirkan laki-laki itu, masih kepikiran, naluri beragamanya kurang ditinggikan. Jadi kan naluri ada tiga. Mempertahankan diri, mencintai, sama beragama. Jadi salah satunya akan menonjol. Nah kalau dia masih teringat dengan lanang lain itu artinya dia kurang sibuk dalam ketaatan. Jadi seseorang yang sibuk dengan ketaatan, dia akan lupa dengan wajah laki-laki itu. Karena dipikirnya jadwal kajian terus gitu kan. Oh, jadwal sini, nah, gitu kan. Tenggelam akhirnya. Ya itu. Kurang sibuk artinya. Kurang sibuk dalam ketaatan kalau masih galak teringat-ingat dengan wajah seseorang. Betul, betul. Relate sih. Berarti kalau misalnya, kalaupun kita yang mau mengajukan kayak mengajukan ta'aruf duluan, boleh ya Mbak, asalkan ya pakai mak comblang aja gitu, melalui mahram Iya, kita gitu Mbak. boleh banget. Kalau aku nonton di film Ertugrul deh, jadi susah ini nah, ya. Jadi eh bapaknya ini punya anak betina kan namanya Aslihan ya. Dia jingok ada Ertugrul. Jadi Ertugrul itu sudah punya istri ya. Nah, jadi bapaknya Aslihan ini senang sama Ertugrul. Didatanginya Ertugrul. Jadi dari pihak betina dulu kan. Nah, tapi kan memang bukan betinonya yang ini kan. Jadi bisa aja itu. Nah, itulah menurut aku di sinilah mungkin jadi ada istilah di Padang tuh beli lanang itu ya. Jadi jelek dan beli Padang mungkin yang terjadi itu seperti ini ya. Bapak si lanang ini, bapak betino ini seneng sama lanang itu. Jadi didatanginya lanang itu kan. Jadi dia omongnya Ertugrul, aku ingin apa ya mengikat kedua suku supaya suku kita lebih erat. Jadi aku pengen nikah ke kau sama anak aku. Nah, aku anak aku kasih. Nah, mungkin inilah mungkin ya tapi aku belum tahu. Aku ngerasa setelah aku nonton film itu, oh mungkin inilah yang uji wong Padang tuh beli lanang ya. Kalau di Padang tuh kan lanang dibeli. Nah, mungkin ini kan bapaknya saya datang Ertugrul kan jodohin kan cek itu nah kan. Nah, mungkin. Nah, jadi tidak apa-apa cek itu nah yang betino duluan tapi pakai mak comblang. Cek itu nah. Cak itu, jadi boleh kalau kita suka sama lanang itu, nah sama cak aku kemarin, eh karena dia mantan pacar aku, sekantor sama adik aku. Nah jadi aku ngomong sama adik aku, coba lagi nah, aku sama dia. Nah kayak gitu kan, jadi kan eh aku yang nawarin kan, tapi melalui adik aku. Dia tidak bisa aku langsung ke dia, itu kan jatuh karena diri kita. Jadi cak itu, nah jadi kemarin itu aku ngomong ke adik aku kan, combangin aku ke dia yang dia tuh ialah stafnya adik aku sekantor sama adik aku, cuman adik aku udah galak, udah setuju dia sama lanang itu. Ada ada uji. Nah akhirnya udah jadi boleh. Karena yo lanang itu juga mantan pacar aku lanang itu galak sebenarnya sama aku, cuman adik aku yang nutup. Jadi adik aku dulu memang, kak ada salam dari sini ya gitu kan, dia tuh lah selalu nomor telepon ini berapa, kaget deh melalui aku deh jadi aku. Nah dari itulah aku ngasih ke biodata aku sama adik aku udah galak, aku kasih ke sama istrinya udah dapat jalur untuk ke lanang itu. Lanjut aja jadi balik lagi ya, karena bukan jodoh aku sama dia, jadi tetap ada penghalang ya lah di aku. Jadi aku tuh kan cuman lantaran Allah deh untuk menghalangin karena memang jodoh aku bukan dia, gitu kan. Seandainya jodoh aku dia, Allah tuh akan buka hati adik aku. Nah jadi kemarin aku udah jadi yang sama lanang itu karena adik aku udah buka jalur. Karena jalurnya memang benar-benar cuma adik aku. Kami lah cari jalur-jalur lain kan dengan staf yang lain itu tidak ketemu nama itu kan. Nah ngubungin yang itu tuh. Jadi paham kan? Jadi dia dulu memang nitip salam kan, kak ada salam dari si A gitu kan. Nah artinya kan sudah ada sinyal kan. Dia memang selalu kalau ketemu adik aku salam minta nomor telepon aku udah dikasih sama adik aku kan. Nah, oke, masa aku tempuh sesuai dengan syariat baik. Aku masih titip biodataku ke adik aku. Adik aku udah galak tapi balik lagi karena bukan jodoh. Jadi halangannya macem-macem. Tetapi kalau memang itu jodoh aku, ya hati adik aku tuh akan dibuka sama Allah. Itu nah. Nah, ternyata kan Allah datengin jodoh aku itu dari yang lain. Ada sepupu aku tiba-tiba nelpon. Ya sudah, karena memang jodoh, yang calon suami aku tuh iyo iyo bae semua persyaratan yang aku ajukan, misal harus terpisah saya cek ini iyo 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 bae yang dia juga udah ngerti apa-apa gitu kan, pas nikah dia bingung juga kenapa cak ini.
Cuma karena memang dia jodoh aku, sehingga hati dia tuh ditautkan memang. Jadi apapun syarat dari aku, ya dia ya ya Wak. Ngerti kan kalau memang jodoh. Jadi memang jodoh itu urusan Allah. Cuman jalurnya itu pilihan kita. Jadi boleh kalau Betino nak duluan. Jadi yang contohkan Aslihan tadi ya, bapaknya Aslihan gitu kan datengin Ertugrul. Cuman Ertugrul gak kalah. Sudah itu kan. Ya itu. Pakai macomblang. Jadi kan enak kalau ditolak kalau pakai macomblang. Kalau dewean itulah bunuh diri istilahnya itu kan. Jadi memang gak kate jalurnya tuh yang kita langsung ke situ. Ada di buku novel itu tuh. Bung itu jadi ku kritik lah kan novel seseorang ini wah ada kate kataku model taruh ini. Jadi ada wong bikin novel kan gitu kan. Jadi kayak itu dibikinnya. Dia datang nunjuk ke kelanang itu. Ini biodata aku. Bukan seperti itu ya. Jadi kita ke Mak Comblang gitu kan. Cak aku kan ke adik aku. Dek, coba kasih ke dulu CV aku ke Dio tuh. Nah, cak itu kan. Cak aku udah galak tapi. Nah, seperti itu kalau kita galak sama lanang, enggak apa-apa. Kita kasih ke CV kita melalui Mak Comblang. Iya, jadi melalui perantara ya, Mbak. Jadi kalaupun orang menolak, kayak ya itu tidak menjatuhkan harga diri kita gitu, Mbak. Ya. Iya, dan kita jelas. Dia udah galak sama kita. Berhenti ya di mikir Dio. Kalau misalnya kita masih memaksa, Mbak, Eh, ya kalau memang bukan jodoh kagak akan tenggelam deh, we. Ingatan kita tentang dia itu. Tenggelam kagak. seiringnya waktu, Mbak ya. Iya, itu masalah waktu, Bay. Kalau belum bisa ngelupakannya, tetap kagak ada yang ngajak lewat jalur lain, tinggal. Baik, baik. Insya Allah paham lah. Ya, jadi buat teman-teman semuanya itu dibangun ya, kriteria yang kita inginkan itu akan terwujud. Jadi pengennya yang Cak Mano itu akan terwujud. Ya, memang perlu dipikirkan dari sekarang, Mbak ya. Iya, betul. Kriteria-kriteria. Kehidupan kita hari ini adalah jalan pemikiran kita beberapa tahun yang lalu. Aku sudah membuktikan semuanya. Ya, kehidupan kita hari ini itu adalah jalan pikiran kita. Hmm. Ya, Oke, ya, bagus-bagus bikin pikiran tuh. Nah, Cak Muhammad Al-Fatih kan itu kan memang ditanamkan oleh bapaknya kan kau akan menaklukkan Konstantinopel. Ya dia sambut kan dia aku yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ya jadi nian. Jadi tidak kate penaklukan Konstantinopel itu tidak sengaja. Pembebasan Palestina Al-Quds itu tidak sengaja oleh Salahuddin Ayyubi. Tidak, itu sudah dipikirkan. Sudah disiapkan. Jadi yang terjadi itu sesuai pemikiran kita. Jadi kalau kita ngomongkan Cair Tulul kan ngomong bahwa kita akan menaklukkan Konstantinopel. Kalau di aku keturunan aku. Dan ini diucapkan terus oleh anaknya terus akhirnya terwujud. Jadi Dakate yang kebetulan itu cak itu nah. Erdogan juga kan jadi presiden kan itu sudah disetting sama bapaknya. Memang cita-cita bapaknya Erdogan itu di sekolah ke kakek akan jadi presiden yaitu pemimpin Turki. Nah, itu jadi orang-orang besar itu ya inget ya orang-orang besar itu tidak kakek yang kebetulan nggak sengaja dia jadi orang besar. Jadi Cak Erdogan, Muhammad Al-Fatih gitu kan, eh, Siti Mariam itu tuh bukan kebetulan itu tuh sudah dipikirkan oleh orang tuanya bahwa aku akan punya anak yang akan mengabdikan diri akan selalu beribadah kepada Allah. Nah, memang ibunya Maryam itu tidak ngomong pengennya lanang sih sebenarnya. Cuman dia kan dia punya anak kayak anak aku mengabdikan diri ke Allah, buat gawinya beribadah terus. Sudah dikasih ke Allah yang akhirnya rajin beribadah. Ya oleh Siti Maryam, yaitu. Jadi setelah aku cek pokoknya kalau kalian pelajarin juga biografi orang-orang besar itu udah kate tanpa apa ya cita-cita. Jadi uang besar itu adalah cita-cita atau pikiran orang tuanya. Ya, intinya kehidupan kita tuh juga cita-cita kita, kehidupan kita apa yang terjadi itu sesuai jalan pemikiran kita. Kayak gitu. Nah, jodoh kita, anak kita, gitu kan, anak kita ini kayak jadi apa? Makanya salah ketika hari ini, aku terserah lah, cak artis itu nggak jadi apa. Makanya nggak jelas-jelas nasib anak bangsa hari ini, karena memang orang tuanya tidak pernah punya cita-cita kan. Ya, saya mah ngikut aja. Dia mau jadi apa, saya dukung aja. Ini salah. Enggak, makanya harus ditekan, kamu akan jadi ini nak, kamu akan jadi ini nak. Nah, jangan nah. Serah, ngikut baik. Nah, makanya kan cita-cita anak-anak Indonesia tuh tidak jelas kalau karena memang tentunya tidak punya cita-cita yang jelas ke anaknya. Nah, seperti itu. Berarti pantas orang-orang tuh sering bilang ya, Mbak, you are what you think. Jadi apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Ya,
Jadi kalau terserah anak kamu jadi apa, emang kalau lontang-lantung anaknya tidak jadi apa-apa. Tapi kalau ditanamkan Cak Muhammad Al-Fatih kan, Cak Ertugrul kan, kamu akan apa yang membebaskan benteng Konstantinopel itu dari kecil. Nah, jingok nasi bagusnya benteng itu, kamu nanti akan membebaskannya. Cak itu nah. Jadi Muhammad Al-Fatih itu, jadi tidak bukan kebetulan ya lahirnya seorang Muhammad Al-Fatih itu sudah dicita-citakan. Ditanamkan dalam pikirannya Mbak ya. Iya, ya itu juga kita. Apa yang kita inginkan, nak suami yang macam mana? Ya, Alifah. Ya Mbak, eh, kan jadi kan kata Mbak kan cita-cita terbesar seorang wanita itu menjadi ibu pencetak peradaban. Nah, terkadang menjadi seorang ibu tuh kan complicated Mbak ya, banyak yang harus diurus. Ngurus diri sendiri, ngurus orang lain. Kadang ngerasa ngurus diri sendiri pun tidak belum perfect kayak gitu. Nah, Cak Mano menjaga kewarasan sebagai seorang ibu. Iya. Baby Di blues. awalnya juga aku juga ngerasa kayak itu ya. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tuh bisa tuh kalau Allah menghendaki. Nah, jadi balik lagi memang kalau nak kita pikirkan dengan akal kita berat jadi seorang ibu itu banyak gawe, banyak urusan, tidak mampu gitu. Nah, makanya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita itu mampu kalau dengan pertolongan Allah. Pokoknya di situ. Tidak akan mampu kita tuh tanpa pertolongan Allah. Jadi Muhammad Al-Fatih juga membebaskan Konstantinopel itu dengan pertolongan Allah. Ya Allah yang kasih pertolongan buka ke pemikiran Muhammad Al-Fatih untuk naik kapal itu ke gunung. Jadi kalau Allah tidak buka pemikiran Muhammad Al-Fatih untuk naik ke kapalnya ke Bukit Galata itu, jadi kan benteng Konstantinopel kan dipagar ya, sehingga apa lewat darat tidak bisa, lewat laut tidak bisa dipagar, akhirnya lewat gunung kan. Nah, yo siapa yang terpikir lewat gunung? Siapa yang buka pemikiran itu? Nah, jadi untuk jadi seorang ibu tuh memang kita tidak akan mampu kalau kita ngandelin diri kita. Jadi kita harus ngandelin siapa, Alifah? Ngandelin Allah, Mbak. Iya. Jadi Allah yang akan memampukan kita, membisahkan kita, yang akan memudahkan jalan kita. Yang buka jalan Muhammad Al-Fatih itu Allah. Karena dia memang layak Muhammad Al-Fatih itu untuk ditolong. Dia kan tidak pernah ninggalin sholat tahajud dan tidak pernah ninggalin sholat rawatib Muhammad Al-Fatih itu. Itu yang tidak pernah ada di pemuda lain. Itu kunci keberhasilannya tuh. Jadi makanya ditolong sama Allah. Dia memang sudah layak karena dari akil balik Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah ninggalin sholat tahajud dan tidak pernah ninggalin sholat rawatib. Mbak pernah ada Muhammad Al-Fatih itu imannya down? Kadang kita kan manusia kadang naik turun kan. Nah, Muhammad Al-Fatih pernah ada, Mbak? eh Kalau nak dia mengenal, aku rasa di sini ya dia hampir melakukan kesalahan, hampir bunuh anaknya dewe. Nah mungkin kalau nak dikatakan imannya down, mungkin di sini ya saking keselnya dia sama anaknya, tapi diingatkan hakim kan. Jadi anakmu itu kesalahannya itu tidak harus dibunuh, masih bisa dipenjara, bocah itu. Nah jadi ya Muhammad Afif pengen negakkan keadilan ya. Ya aku rasa di sini kan itu kan kalau Muhammad Afif tidak diingatkan oleh hakim gitu kan, mungkin dia sudah bunuh anaknya. Nah, kalau nak dikatakan down ya mungkin ini pas imannya lagi ini kan sehingga sampai dia nak ngebunuh anaknya itu kan dalam titik kondisi iman lemah kan gitu kan. Nah, cuman ya tetap ya ada pertolongan Allah kan itu untuk supaya Muhammad Al-Fatih tidak ini kan tidak ngebunuh anaknya itu. Nah, itu yang aku ingat ya aku rasa sih eh pernah galau ya waktu cuman ketika dia itu jago hubungannya sama Allah, insya Allah tuh tetap ada pertolongan ya tenang untuk dia itu tidak sampai fatal kayak itu. Kalau Mbak sendiri kalau lagi down misalnya Mbak lagi fase kritis nih imannya, Mbak apa yang Mbak lakuin, Mbak? Oh, aku baca Yasin Fadillah 40 kali sekali duduk. 40 kali. Masya Allah. Jadi harus Iya, dipaksa, aku Mbak ya. catat. Aduh itu, jangan sayang tapi bukunya lah itu. Pernah aku sekali duduk gitu. Lah kan Yasin itu kan ini kan 10 menit kan kalau kita lancar kan. Kayak itu jadi setengah jaman lah ya itu. Jadi aku sudah tahu ya. Jadi kunci kehidupan ini Allah tuh lah. Jadi gak usah capek-capek deketin be Allah langsung gitu kan. Kayak itu. Jadi ingat la haula wala quwata illa billah. Makanya kita selalu zikirnya itu kan. Jadi tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tuh tidak bisa apa-apa. Makanya kan profesor hari ini nak nyelesai ke Indonesia, tidak selesai-selesai. Karena sandar ke Allah, yaitu menyelesaikan yang ini, timbul masalah yang itu. Karena tidak lillah gitu. Jadi tidak secerdas apapun nak.   di. 。
kasih Mbak. Ya, Tes, suara Jen kedengeran nggak, Mbak? ya Kedengeran. kedengeran. Sinyal unstable. Ya, masih ada 5 menit. Mau ada satu pertanyaan lagi mungkin boleh teman-teman. Mbak Nur Intan, Mami, Mbak Risma, dan Mbak Fatima, apakah ada yang mau Masih jomblo kan lo kan ini kan? Nur Intan jomblo. Jam Surya masih jomblo kan? sepertinya Semuanya masih semuanya? jomblo. Iya, Mbak. Kira ada Berat lah jalani rumah tangga tanpa keimanan. ya pesan-pesan untuk kami-kami yang jomblo ini, Mbak. Apakah ada yang mau Mbak sampaikan? Iman tuh lah. Jadi ya masih jomblo kan iman tuh lah. Jadi kaget pun kalian kalau 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 kalian menikah kalau tidak kembali ke Allah ini ya riskan untuk berpisah. Makanya yuk nggak cerai kawin cerai berapa kali 4 kali sampai artis itu ya. Ketika sandarannya bukan Allah percuma gitu kan. Nah jadi kalian tuh ya harus bergabung dalam kelompok pengajian gitu yang akan selalu mengingatkan kepada Allah. Jadi kan tahu bahwa kapitalis di luar sana artis-artis itu mereka kan tidak bergabung pada kelompok pengajian. Siapa yang ngingetinnya? Yang ada kompori lagi ada. Mm-mm. Ya kan lingkungannya malah ngomporin lagi ada gitu kan. Jadi balik lagi keimanan tuh lah nomor satu ya. Masalah itu akan selesai dengan iman. Jadi ada masalah rumah tangga, kalau kita beriman, insya Allah bisa selesai dengan baik. Tapi kalau tidak beriman, eh tambah jadi runyem ya masalahnya, tambah parah bahkan seperti itu. Jadi kalian semua di sini harus kajian, bergabung dalam kelompok, karena kalau tidak kelompok, tidak akan yang ngingetin. Ya kan, poinnya di situ. Jadi kita tuh harus bergabung ke dalam kelompok kepada Allah. Jadi kalau udah ngingetin kepada Allah tuh, ya sudah bablas itu setan jadi kagak yang ngingetin. Nah, jadi kuncinya di situ gak sih? Sepanjang kita masih dalam haroka ini, insya Allah selamat, insya Allah. Seperti itu. Ya, jazakillah khair, Mbak. Ini, wah, waktunya sudah menunjukkan pukul 14.57. Oh, apakah kayaknya kita langsung tutup aja Mbak ya untuk sesi Ya. Q&A pada hari ini. Jazakillah khair Mbak Eka. Alhamdulillah bertambah pengetahuan pada hari ini. Apalagi tentang ta'aruf gitu Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Eka. Dan juga terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut bergabung dalam sesi Q&A kita pada siang hari ini. Ya, saya juga mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan pada sesi kita hari ini. Kepada Allah kita semua sama-sama memohon ampun. Ya, mereka ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup. Ya, Semoga baik. komah. Ya, semoga Allah mengistimewakan kita semua, Mbak ya, di jalan yang Allah ridhoi ini. Ya, baiklah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis serta istighfar 3 kali. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illa anta Akan dengan doa kafaratul majlis, Bang. astaghfiruka. Kedengaran ya suaranya, Mbak? Tadi nge-freeze, lanjut lanjut. Ya, sinyalnya. Ya, alhamdulillah selesai sudah sesi kita pada hari ini, teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan lain, pembahasan-pembahasan lain yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita tentang Islam dan syariatnya, gitu ya. Ya, kami ucapkan terima kasih lagi ya kepada Mbak Eka yang tiada hentinya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mbak Eka, Nina, Ya, dan ya. teman-teman. Terima kasih, Mbak Eka. Teman-teman boleh live ya.